Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya adalah Alana Fitria Dewani dari Program Studi Teknologi Informasi Angkatan tahun 2022. Nah, aku masih sering mempertanyakan diriku sendiri, sebenarnya virus COVID-19 itu masih ada apa enggak sih? Namun di luar itu, kita kan udah ngerasain tuh gimana susahnya di pandemi COVID-19 sejak Maret tahun 2022. Nah, maka dari itu, aku mau jelasin tentang suatu fitur teknologi yang bernama blockchain, di mana kita mencari tahu efektivitas penerapan blockchain dalam pelacakan kontak fisik pasien COVID-19. Di sini ada outline-nya, dan aku akan pertama jelasin pendahulunya. Nah, pandemi COVID-19 pada tahun 2022 di seluruh dunia mengguncang fondasi sektor kesehatan. Yang kemudian, sektor teknologi memberi penanganan dengan membantu memotong penyebaran COVID-19 dengan mengembangkan aplikasi pelacak penyebaran kontak fisik secara luas. Namun, teknologi ini punya 3 isu utama, yaitu pertama privacy, yang kedua akuntabilitas, dan ketiga adalah transparansi yang masih harus dipertimbangkan. Dengan demikian, diperlukanlah pemanfaatan fitur intrinsik yang dinamakan blockchain untuk menghadapi tantangan dan isu tadi. Menggunakan blockchain Ethereum dengan tambahan program logika menggunakan kontrak pintar memungkinkan tiap peserta yang berbeda untuk mendapatkan data yang lebih transparan, akuntabel, dan terpercaya. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu yang pertama, pertanyaan penelitiannya, yaitu bagaimana mekanisme kerja fitur blockchain dalam teknologi aplikasi pelacak kontak fisik di pandemi COVID-19. Dan yang kedua, apa tantangan dari penerapan fitur blockchain dalam teknologi aplikasi pelacak kontak fisik di pandemi COVID-19. Nah, kriterianya itu yaitu saya mencari jurnal melalui platform IEEE Explore yang dengan keyword yang pertama contacting using blockchain, kedua blockchain for medicine, dan ketiga advantage of blockchain. Dengan memiliki beberapa ketentuan, yaitu pertama kategori jurnal, yang kedua bersumber dari IEEE Explore, dan ketiga memiliki topik relevan, dan keempat yaitu memiliki maksimal waktu publikasi 5 tahun sejak dibuatnya makalah ini. Nah, yaitu saya melakukan seleksi jurnal dengan saya mendapatkan beberapa paper yang kemudian saya seleksi berdasarkan relevansi dan keperluan data yang saya akan ambil. Nah, kemudian saya akan membahas hasil dari saya melakukan studi literatur, yaitu untuk menjawab pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan pertama yaitu, bagaimana mekanisme kerja fitur blockchain dalam teknologi aplikasi pajak kontak fisik di pandemi COVID-19? Sebelum menyajikan bagaimana teknologi blockchain dapat mendukung dan meningkatkan pelacakan kontak, saya akan menilai secara sehat bagaimana pendekatan untuk melacak kontak yang diusulkan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Ini pertama adalah proximity based contact tracing, di mana itu pendeteksian kerabat posisi smartphone dilakukan dengan mempekerjakan teknologi BLE dan memanfaatkan protokol Blue Trace. Namun memiliki kelemahan masih diperlukannya pendekatan desentralisasi secara mandiri. Yang kedua yaitu location based contact tracking. Ini kontak terdeteksi dengan mengeksploitasi lokasi mutlak dari smartphone dan dikembalikan oleh GPS atau titik akses Wi-Fi. Namun kelemahannya lokasi atau GPS-nya masih tidak aman. Yang terakhir yaitu Mobile Operator Contact Tracing atau MOCT. Ini pelacakan lokasi operasi dengan mengeksploitasi infrastruktur operator seluler seperti stasiun pangkalan seluler untuk menemukan ponsel. Namun kelemahannya ini masih tidak umum digunakan untuk masyarakat kita. Nah, gimana penerapannya dalam blockchain? Nah, pertama ketika untuk solusi PCT. Fitur utama dari pendekatan berikut adalah bahwa mereka mengeksploitasi BLI untuk bertukar nama samaran dari ponsel yang melakukan kontak fisik dan mengeksploitasi blockchain sebagai papan bulletin untuk memberitahu infeksi baru. Kemudian, untuk menjamin privasi, Bluetooth Tandem Private yang dihasilkan secara acak dan sering dimodifikasi oleh protokol Bluetooth akan meningkatkan jumlah pengidentifikasi yang juga meningkatkan lalu lintas jaringan dan beban blockchain. Nah, keuntungan utama dari solusi ini adalah menghindari penggunaan server terbesar yang dapat mengutak-atik. Nah, yang kedua yaitu penerapan blockchain untuk solusi LCT. Karena LCT ini GPS-nya yang tidak aman, maka pendekatan yang dilakukan dengan menentukan pelacakan berbasis lokasi berdasarkan hierarki kecerdasan kontak. Kontak pintar dipanggil oleh pengguna saat mereka check-in di suatu area untuk mengontrol area tersebut telah terinfeksi.
Setelah itu, pengguna secara sukarela memberitahukan gimana sih kondisi kesehatannya mereka dan di mana area yang dikunjungi dalam 14 hari terakhir. Setelah terdata, kontak pintar secara otomatis mengembalikan status lokasi menjadi tidak terinfeksi dan sesegera mungkin hingga masa penularannya berakhir. Kemudian untuk menghadapi isu yang tadi sudah saya katakan yaitu lokasinya atau GPS-nya yang tidak aman, kita memerlukan sistem proof of location, yaitu sertifikasi keberadaan pengguna di suatu location pada waktu tertentu. Nah, yang ketiga yaitu penerapan blockchain untuk solusi MOCT. Dalam pendekatan ini terdapat pre-lock atau infrastruktur yang harus dikelola oleh negara dengan bekerjasama bersama entitas lain seperti telekomunikasi, administrasi publik, dan otoritas kesehatan dan otoritas kesehatan. Ide dasarnya adalah menggunakan jaringan seluler untuk mempromosikan inklusi. Karena umumnya kan orang tua masih kadang nggak punya smartphone atau mungkin kurang paham untuk menggunakan smartphone, apalagi di negara-negara kurang berkembang. Selanjutnya, jaringan seluler dianggap lebih andal berhubungan dengan GPS atau Bluetooth. Nah, kemudian membahas untuk pertanyaan kedua, yaitu apa tantangan dari penerapan fitur blockchain dalam teknologi aplikasi pelacak kontak fisik di pandemi COVID-19. Kita kan udah bahas beberapa masalah umum tentang teknologi blockchain. Meskipun emang kelihatannya tuh blockchain teknologi yang menjanjikan, tapi masih ada beberapa masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan dan masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Nah, apa aja itu tantangannya? Pertama itu adalah throughput blockchain platform yang terlalu rendah untuk beberapa aplikasi dan tergantung pada jumlah noda yang berpartisipasi dalam protokol, serta juga jumlah transaksi yang dihasilkan oleh mereka. Yang kedua yaitu latensi penerima transaksi yang masih bergantung pada waktu yang dibutuhkan untuk memvalidasi blok. Yang terakhir yaitu trade-off antar data, auditabilitas, dan privasi. Nah, kesimpulan dari makalah ini atau presentasi ini teknologi aplikasi pajak kontak fisik yang berbasis blockchain di pandemi COVID-19 memiliki efektivitas yang cukup tinggi. Ini dengan melakukan 3 pendekatan utama ini PZT, LCT, dan MOCT. Namun, tiap metode pendekatan ini masih memiliki beberapa isu dan tantangan yang masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Oke, sekian presentasi dari sekarang. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.